Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di MIF Channel dan kali ini kita akan melanjutkan lagi blind reaction kita dan kali ini kita akan melanjutkan series Yoruno Kuragewa Oyogenai atau Jellyfish Can't Swim in the Night atau ubur malam yang tak bisa berenang. Dan sekarang adalah episode ke 9 dan seperti yang saya bilang di episode sebelumnya, karena saya memang terlambat nonton, ya saya kena spoiler. Dan ya di episode kali ini bakalan ada drama dan episode 10-nya sudah rilis beberapa hari yang lalu dan sepertinya ada masalah baru dan masalahnya kayak Mahikano ini belum selesai, belum rujuk gitu. Entahlah kapan diselesaikan. Dan ya hari ini adalah tanggal 13 Juni 2024 jam 12 malam ya, 12.16 ya, jadi 16 menit yang lalu itu masih tanggal 12 dan sekarang sudah ganti hari ya. Oke. Ya di episode sebelumnya, di episode 8 ini tentang ya love hotel dan pendoxing ya. Dan saya nonton video reactionnya Wasamon, salah satu anime aktor Jepang yang nonton Yorkura ini juga. Ya, dia mencari tentang tempat hotel yang mereka tinggal gitu. Ternyata betulan memang ada, dicari, ketemu dan hotelnya beneran sama yang itu memang, dan kamarnya juga betulan ada ya. Dan ya ada saja pasti pendoxing ya yang ada di internet tuh banyak cuy, di dunia nyata banyak sekali cuy. Di Indonesia orang Indonesia juga jago-jago kalau mendoxing cuy. Ada masalah drama doxing, dapat orang ini siapa gitu. Pro banget Indonesia kalau cuy soal doxing. Dan ya pada akhirnya ini mereka Jelly ini melakukan konser virtual yang dimana itu live stream yang nonton banyak orang dan banyak juga pendukung-pendukung Jelly ini yang mendukung gitu, dibikinin fan art. Dan kalau misalnya ada orang yang bilang Jelly atau apa lagi gini fansnya mendukung bilang denger aja lagunya gitu dulu. Dan ya aduh bro, mau nangis cuy lihat itu cuy. Dan ya kita kembali ke topik episode 9 dan ya ke drama kali ini dimulai dari ending atau akhir atau epilog dari episode 8 ya, dimana produser Yukine, ibu kandungnya Kano ini mengontak Uitsuki Yoru kalau tidak salah ya, nama penanya si Mahiru, yang dimana dia meminta Mahiru jadi ilustratornya apa lagi namanya, nama idol bandnya itu, idol band maksudnya idol grupnya Kano dulu, apa lagi ya? Sunflower Dolls ya Sunflower Dolls. Dan ya tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke videonya karena ya saya tidak sabar lagi, keburu ini dingin banget juga ya. Wah, karena hujan tadi dan hujan ini malam-malam dan dingin cuy, tidak perlu pakai kipas angin, sejuk. Jadi kita mulai saja dalam 3 2 1 mulai. Hayakawa Kano nama aslinya ya. Hah? Kano bingung, saya juga bingung. Apanya lucu?
Ini penulis skripnya gimana? Berpikir tentang apa sih? Nama uniknya Mei dibilang aneh. Or ada orang yang bilang pengen jadi seperti orang tuanya yang hebat gitu, diketawain. Hah? What? The hey? I don't understand. Mungkin cuma di anime doang ya kayak gitu. Entahlah, kalau di dunia nyata ada begitu, waduh. Parah sih. Kalau misalnya ada yang rekam dan diperlihatin di internet, banyak yang hujat orang-orang di situ, cok. Orang-orang yang ketawa itu bakalan dihujat, cok. Lihat kenyataan. Pengikut uh ya Jumang. Ya, tujuannya Kano sudah tercapai ya. Mendapat follower Jumaning 100.000 orang. Dan dari spoiler yang saya dapat di episode 10 ini, berubah banget sih Mei ya. Hmm, that's good, that's good. Ah, ya gimana ya? Ya itu. Ya, ya. Bahkan di episode 10 Mahikano belum rujuk. Masih cerai, bisa dibilang kayak gitulah. Anggap saja. Wait, itu Setomelo kah? Dan ya ada fotonya tadi ya. Kayaknya ya detail banget gitu. Dari mana dapat itu infonya juga? Miro Baka.
Ah, pendoxingnya ya. Anjir pakai cara curang anjir. Ah, jadi dia kayak gimana ya? Suka-sukanya dia itu yang kayak talent-talent idol-idolnya itu ya. Dia mau keluarkan atau masukkan kayak gini. Oh my god, what is this face? What is that face? Dan soal pendoxing yang di episode sebelumnya itu siapa gitu? Suka banget bikin drama gitu. Suka goreng-goreng mengganggu sampai gosong. Ya, here we go. Riwa alasannya. Jadi dia punya kayak idolan juga ya, idol virtual. By the way, banyak artis-artis ilustrator yang lebih bagus dari Mahir mungkin. Kenapa bukan mereka yang dipilih? Kenapa harus Mahiru? Apakah benar-benar karena kemampuan yang memang bagus? Atau ada motif lain atau apa? Iya, itu saya tanyakan juga. Ya itu. Wah, nggak mau jawab ini. Ya, ya, dari yang saya lihat di beberapa fans yang mengatakan bahwa
ibunya Kano ini mirip ibunya Suletta, manipulator. Jadi bisa dibilang kayak kemampuan retorikanya ini Yuki ini bagus gitu. Jangan mendekat. Agak menyeramkan saya lihat. Hmm, eh, gimana ya? Gimana ya? Saya juga bingung sendiri juga ya lihat ini. Oh iya, kalau saya baru sadar kalau misalnya ini warna rambutnya Kano yang asli itu mirip dengan warna rambutnya Mahiru. Dan ini diwarnai jadi hitam yang keunguan gitulah. Kurasa kunci juga ya lain ini, kita butuh kunci lain ini. Itu ayahnya. Dan dari openingnya kan kita lihat ada semacam laki-laki yang memandang ke lukisan muralnya Mahiru. Dan kemungkinan itu adalah ayahnya. Ayahnya Kano. Mungkin ayahnya Kano yang bakalan membantu ini Mahikano ini menyelesaikan masalah dramanya ini. Memang banyak sih orang yang tidak suka dengan sudah ikut audisi, interview atau apa lagi itu tiba-tiba yang lolos malah orang dalam, yang masuk pakai jalur orang dalam gitu. Yang paling sering kayaknya terjadi di Indonesia juga itu. Di Indonesia ini sering terjadi kayak banyak yang masuk ke suatu perusahaan atau apapun itu pakai jalur orang dalam gitu. Anjir, kok malam mirip ini kata-katanya sama si Mahir anjir. Nijiro Sojo. Wait. Nah, oh iya, kayaknya bakalan dianu semua juga bakalan agak mirip juga ini Oshinoko, bakalan diperlihatkan ini sisi gelapnya industri kayak begini, industri idol gitu.
Kayaknya ayahnya tadi tuh. Siapa tadi itu? Kurage. Ah! Oh yang itu lagunya itu yang di episode 1 itu yang dinyanyikan. Colorful Moonlight. Oh. Ya. Jadi Colorful Moonlight itu terinspirasi dari muralnya anu ya, Mahir ya. Agak detail juga ya itu tadi. Ada kayak garis-garis deh no, tuh di punggungnya Kano. Hah? Cara bacanya gimana? Kanjinya saya tidak bisa baca. Genji Shira Merobaka. Oh, jadi pendoxing skandal-skandal semua itu yang kerjanya semua Setomero. Pantesan dipukul, cowok. Gak heran. Gak, jangan-jangan, jangan-jangan, wait. Ini, yo. Apakah Setomero ini kerjanya sendiri atau ada yang lain gitu? Tapi kalau ada pendoxing yang kayak yang di episode 8 itu juga, apakah ada hubungannya juga gitu? Ada koneksinya? Ah, nah, ya, ya, ya. Sekarang jadi dalangnya Setomero. Tapi pertanyaan saya, apakah cuma Setomero sendiri? Apakah ada koneksi lainnya misalnya kayak adakah koneksinya dengan adakah jaringan koneksinya dengan pendoxing di episode 8? Adakah juga eh, jaringan koneksinya kepada Yukine gitu? Hmm. Dan Kano memang tidak bilang ke siapa-siapa, bahkan ke kakaknya dia tidak bilang tuh kenapa dia memukul Mero gitu. Masalahnya juga Kano ini tidak bicara dengan siapa-siapa, makanya tidak ada yang tidak tidak tahu kenapa Kano begini.
Ya, dan itu pertama kalinya Kano berteriak gitu. Uh, oh, ah, ya gimana ya? Oh my, what is this? Apa ini endingnya, Cok? Udah keren. Kayak ini kayak betul-betulan sudah akhir dari semuanya. Seperti sudah tidak ada episode yang akan datang gitu. Doga Kobo ini kalau lebih di startnya ini kayak cuma masa lalu kenangan. What is this, bro? Betulan drama betul ini episode 9, Cok. Ini dramanya lebih lebih daripada dramanya episode 9 10-nya Girls Band Cry. Ini episode sedih banget, coy. Ini itu endingnya memperlihatkan kayak yang di episode sebelumnya cuma kayak mimpi doang, angan-angan doang, masa lalu, kenangan. Damn. Like, bro. Berapa episode ini, so? 12 ke 13 saya tidak tahu berapa episode ini. Episode 1 entahlah apakah akan ada season 2 atau tidak, tapi how do you bagaimana nanti ini penutupannya ini, Cok? Bisa gak diselesaikan semua masalahnya di dalam beberapa episode ini? 10, 11, 12, 13 mungkin juga, entahlah. Apakah ada season 2 atau core kedua atau apa, saya tidak tahu ya. Damn. Ya, saya tidak tahu bilang apa lagi sih ini. Ya, saya bingung sekali ini, Cok. Ya, sampai ketemu di episode di selanjutnya ya, episode selanjutnya nanti di episode 10. Sekarang langsung lanjut ya. Ini jam 12 malam 44 menit ya. Oke, saya akan penutupan dan langsung ngerekam lagi episode 10 ya. Oke. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk nonton video saya di channel Indo Bruni. Jika kalian mau, di situ biasanya saya bermain game dan juga mereaksi yang lain ya, seperti My Little Pony, dan ada rencana itu kayak Ultraman dan juga anime lain gitu. Yang gitu. Kalau di sini kan khusus. Dan jangan lupa kalau misalnya saya punya channel situ lagi di Station, yang dimana kontennya sama yang dengan yang di YouTube, cuma tanpa sensor ya. Saya tidak sensor di situ karena tidak ada semacam copyright yang terlalu parah kayak di YouTube gitu. Dan ya, jika kalian ingin berbicara dengan saya atau ngobrol dengan orang lain atau melihat apa yang di
bagikan di server Discord saya. Kalian bisa klik link Discord yang ada di deskripsi, dan jika kalian ingin bantu saya, kalian bisa klik link terakhir yang ada di deskripsi. Dan ya, untuk video kali ini segitu saja. Sampai jumpa di next video. Free Palestine. Bye.